kita kan diatur di Undang-Undang Narkotika Undang-Undang 35 tahun 2009. Di sana itu nanti ada lampiran. Lampiran berisi jenis-jenis narkotika banyak banget, metamfetamin segala macam. Misalkan dari negara luar, Eropa, bawa rokok. Nah, rokok itu ada kandungan yang tidak mengandung bahan-bahan narkotika yang tertuang di undang-undang, tapi efeknya sama kayak narkotika. Bisa nggak dihukum? Kenapa bisa? Ada yang mau kasih argumen nggak? Yang baru ada 10 orang, ini jadi 0 orang. Ada yang mau kasih argumen nggak? Kenapa bisa? ini. Ayo. Yang untuk muka biasanya jago ini. Ini. Ayo. Ya. Berdiri sebutin nama dulu. Saya pasti gitu ya aturannya ya. Saya juga pasti. Yaitu misalkan rokok ada kandungan yang tidak terkandung dalam undang-undang narkotika, tapi dia efeknya sama kayak narkotika. Nah itu gimana? Bisa nggak dihukum orangnya yang menggunakan rokok itu? Dia sama nih efeknya sama narkotika nih, mengurangi kesadaran segala macam. Bisa nggak dia dihukum? Tapi dia nggak ada diatur undang-undang ini di lampirannya. Kira-kira bisa nggak? Makanya kita jangan makan sembarangan ya, produk luar tuh di Shopee kan banyak tuh, beli ini dari luar gitu. Bisa, karena kalau misalkan dia menyebarkan suatu zat yang bisa memperburuk keadaan seseorang, dia bisa istilahnya bisa menjadi kecanduan dan menjadi istilahnya kita kasih racun, tapi racunnya lemah. Walaupun lemah itu tetap ada timbulannya, khasiatnya, efeknya. Ada efek negatif juga, tetap bisa. Saya itu dilarang. Ya, makanya dilarang. Betul jawabannya. Ya, betul jawabannya. Ada yang suka belanja snack Korea gitu kan, biasanya itu di mall kan ada tuh snack Korea. Ya, demikian ada pertanyaan dan mendapatkan hadiah. Tapi bisa kena kalau efeknya sama kayak narkotika. Dia nanti kenanya di undang. Oke, selanjutnya nih, ada yang mau tanya atau nggak saya tanya? Ayo, ada yang mau tanya nggak? Berapa tahun? Tapi nggak apa-apa nih kalau mau tanya cuma narkotika. Misalkan saya hukum saya dukung nggak? Bisa saya. Pertanyaannya berbeda. Katanya tadi saya dengar saya ada nanya, apakah anak di bawah umur bisa dihukum? Oh, anak di bawah umur apakah bisa dihukum? Bocil bisa nggak yang dihukum ya? Dulu kesini ada yang masih bocil. Ini rata-rata usianya berapa tahun sih di sini? Ya. 14, 13, 14, ada. Ini 13, Kalau di kelas 9 itu usia berapa? 15. Selamat ya 13. Nah, selamat nih 13. Atau sendiri usia saya berapa ya? Di bawah umur. Karena itu kategori anak-anak, itu kan di usia 18 tahun ke bawah itu kategori anak-anak. Nah, jadi kalian ini kalau diapa-apain orang, itu maksudnya undang-undang perlindungan anak, bukan KUHP. Cuman kalau kalian ini melakukan tindak pidana, ada batas umur. Di usia 14 tahun ke atas baru bisa jadi penjara. Kalau usia 14 tahun ke bawah nggak bisa dihukum penjara. Jadi misalkan tadi usia 13 tahun, ya udah kamu mungkin aja nggak bakal penjara. Tapi kamu direhab di tempat anak. Rehab anak balean. Kalau Ya bukan yang sesat juga saya, enggak. tapi hukuman penjara itu terakhir ya mungkin ya, hukumannya ya, hukumannya ya. Tapi anak di bawah 12 tahun nggak bisa dipenjara. Cuman ada dia istilahnya balai anak. Balai anak, Tapi ya. yang anggap balai anak itu juga enak, enggak. Kalian diperdayain. Dididik yang benar di sana, dikasih agamanya yang baik, pelajaran juga dikasih yang Bukan baik. 13 tahun kalau nggak ya enggak gitu juga ya. 13 tahun tidak dipenjara. Ada pertanyaan lagi? Ayo tanya. 85. Mari kelas 2 ya.
8 kelas 2 ya. Tahu saya di tenaga medis ada beberapa yang menggunakan narkoba sebagai obat bius ya. Obat bius, oh, keren sekali. Kasus ini ada pasien, dia itu perlu bius, tapi ada tenaga medis yang justru nyuntik obat bius kayak oksigen gitu kan. Itu kebanyakan itu korbannya apakah kena undang-undang juga apa enggak sekarang korbannya sama apa yang terjadi di anak tenaga medisnya. Ya. Sebenarnya kalau yang tadi ada ngomong itu, kalau emang ada aturan untuk kesembuhan dibutuhkan untuk kesehatan, kemungkinan diperbolehkan. Tapi intinya dengan syarat ada ketentuan yang harus diikuti semua. Kayak yang tadi obat bius ya, obat bius itu kan yang nangani itu kan dokter kan tahu dosisnya berapa yang harus dikasih ke pasiennya, memang dibutuhkan. Tapi kalau tidak ada niat baik untuk sini tidak dibolehkan. Ya begitu Bu Bila ya. Jadi menambahkan kan, jadi ada itu nanya nih, ada pasien dikasih obat bius, udah tapi dikasih obat biusnya berlebihan, jadi efek sampingnya tuh ngefly, seperti itu kan ya. Sebenarnya narkotika itu bisa dipergunakan untuk kesehatan asal ada ini dan dengan kadar kesehatannya gitu kan, yang tidak menimbulkan hal-hal negatif gitu terhadap badan kita. Nah untuk perkara ini boleh, tapi karena efeknya itu berlebihan, itu nanti kenanya yang nyuntik kan, tapi yang enggak kenanya. Nah yang nyuntik itu bisa kenanya lewat praktek, karena dia menyalahi prosedur penyuntikan seharusnya kadar misalkan 5, kasihnya 10. Nah itu nggak masuk narkotika, itu narkotika, tapi undang-undang mempraktek atau undang-undang kesehatan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, hadiahnya ya, terima kasih. Mana satu lagi? Iya nih. Ya. Keren banget ini, tidak semuanya ada. Iya, ada logonya loh. Wih, keren. Coba lihat. Aku Amel dari kelas 86. Kalau misalnya anggota lembaga negara kayak kejaksaan itu yang menggunakan narkotika atau transaksi narkotika itu kira-kira hukumnya sama apa beda? Di mata hukum itu sama. Ya. Maupun ya, itu kita sebut oknum. Ya. Ada juga, karena kalau memang berhadapan dengan hukum itu sama, maupun pangkat siapapun beliau, kalau memang dia salah yang sudah diatur undang-undang, dia akan dikenakan hukuman. Kalau seandainya tadi kejaksaan ya, kalau kejaksaan itu kan kalau memang dia mempergunakan ya bisa dilakukan penahanan juga, karena kan kita juga manusia juga ya. Tapi intinya satu, narkotika itu tidak boleh disalahgunakan, karena kalau disalahgunakan ya tadi ada mengandung zat yang apa tadi dibaca kecanduan. Oleh sebab itu, kalau kejaksaan itu kan kalau dia melakukan kesalahan dia dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia. Ya kalau umpama dia melakukan sudah itu bisa juga pangkat pun, baju pun bisa dipecat. Jadi tidak main-main. Narkotika itu memang oknum-oknum itu banyak ya. Kalau yang lihat dari mana itu? Berita. Oh, keren. Kalau berita itu bagus dilihat, didengar, ya kan? Apalagi liputan apa itu namanya? Siang, pagi, sore. Oh. Kalau pagi, siang, dan sore ada rumah makan itu Padang di Jakarta, bukan ya? Tapi kalau ada oknum seperti itu akan dikenakan hukuman sampai dengan pemecatan. Tiada maaf bagimu. Itu buktinya ya? Ya, luar biasa. Karena ini deh di undang-undang paling besar ini, contohnya ini pasal 13 sama aja sih seluruh undang-undang. Itu kan ada unsur setiap orang. Jadi polisi, presiden, kalau narkotika, ya tetap. Cuma kayak gini, saya tanya deh amalnya. Kalau polisi ngebunuh, tukang becak ngebunuh, kira-kira mana yang lebih berat hukumannya? Polisi atau tukang becak? Polisi. Sama, tapi mungkin polisi jabatannya hilang. Enggak, saya kira-kira hukumannya berat. Polisi. Untuk polisi yang ngebunuh orang sama untuk oknum lah ya. Oknum ini nanti direkam bapak saya viral. merendahkan polisi
misalkan orang yang pengetahuan lah terhadap bidang itu berseragam kayak kita yang ngerti hukum, ngebunuh orang sama tukang becak ngebunuh orang, kira-kira hukuman mana yang lebih tinggi? Oknum kenapa? Karena kan dia harus Mengetahui. tahu dan lebih menyebarkan ke yang lain kalau itu tuh nggak boleh. Nah itu, jadi orang-orang yang tahu akan hal itu, kayak kami itu lebih Tahu tahu hukum ya. Tapi misalkan kami melakukan kejahatan, pasti kami lebih berat. Karena di tuntutan ada yang namanya alasan pemberat. Alasan pemberat kami karena kami pak tahu hukum, ya itu jadi lebih berat. Beda sama orang yang tidak tahu hukum tapi melakukan. Jadi walaupun dia dari oknum kejaksaan, oknum kepolisian, oknum dan lain-lainnya, oknum apapun di mata hukum itu sama, tapi ada pemberatnya bagi oknum yang mengetahui hukum tersebut, makanya jauhlah hukuman itu, ya. Oke. Ada lagi Ya. hadiah? Hadiahnya mana? Hadiah yang ditunggu-tunggu. Ya. Ya, terima kasih. Pinter ini cerdas. Loh, coba hadiahnya kayak apa? Wih, oh kebalik. Kita mau jadi apa, Mbak? Kejaksaan. Iya, aku kebetulan mau jadi jaksa. Bu Gina, Pak, Bu Bina. Cita- Ini katanya mau jadi jaksa yang di depan ini. Asik, tepuk tangannya Tepuk mana? tangannya. Wih, keren. Amin ya Rabbal. Amin. Bang, ini ada bang, lagi yang mau tanya bang. Ya, Ayo. berdiri deh, sebutin nama. Halo. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Sukendar dari kelas 84. Bapak Ibu, saya izin bertanya ya. Ya. Mungkin ini juga mewakilkan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Iya. Kan kita ini sering melihat mungkin aktor atau seseorang yang memiliki wewenang di dalam negara ini. Iya. Lalu saya juga pernah terjun masuk sekolah. Maksudnya pernah terlibat. Ya demikian jaksa masuk sekolah SMP Negeri 19 Depok pada tanggal 8 ya, hari Kamis ya Mas ya. Oh tinggal 8 Mei 2025. Demikian dilaporkan langsung dari Aula SMP Negeri 19 Depok. Jaksa masuk sekolah. Kenali hukum, jauhi hukuman.